Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya dolan kandang lagi Sobat PST, tepatnya di kandang Doa Ibu Farm milik Mas Alvin. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara agar kita dapat mendapatkan sapi Belgian Blue yang berkualitas seperti aslinya Sobat BST. Untuk di kandang Doa Ibu Farm milik Mas Alvin ini ada sapi Belgian Blue Cross. Untuk jenis kelaminnya ini jantan di usia berkisar 6-7 bulan. Jadi ini adalah sapi Belgian Blue Cross hasil dari IB Sobat BST. Ini dari samping seperti ini untuk sapi Belgian Blue Cross-nya dengan warna dominan hitam dan ada putihnya. Jadi hitam putih. Kita akan coba lihat untuk di area belakang itu seperti apa penampakan dari sapi Belgian Blue Cross ini. Nah, jadi seperti ini Sobat BST untuk sapinya dari belakang, dan tidak terlihat bahwa ketika kita melihat dari belakang seperti ini tidak terlihat munculnya otot-otot ganda pada area ini. Ini dia Mas Alvin. Jadi dulu kenapa kok mencoba untuk IB dengan Belgian, Mas? Ingin saja, Mas. Ingin membuktikan lah. Dan ketika hasilnya seperti ini, mungkin bagaimana perasaan dari Mas Alvin mengenai hasil dari IB Belgian ini? Untuk perasaan ya alhamdulillah dikasih jantan. Soal dulu mintanya kalau jadi ya betina buat indukan gitu. Ternyata keluarnya jantan. Ya kalau masalah maksimalnya saya belum bisa mengatakan maksimal, soalnya ukuran saya itu satu poel lah. Untuk ukuran bagus enggaknya itu ketika sudah poel 1 kali. Oke. Ya, seperti itu. Dulu untuk IB Belgian ini harganya berapa ini, Mas? Dulu 150. 150.000 untuk Kalau sterolnya. jenis ini 150. Terus katanya sekarang sudah 2 kali lipat menjadi 300.000. Iya, setahu saya juga kemarin ada yang menawarkan itu 300.000, ada juga yang 350.000. Menyesuaikan lah kalau masalah harga itu. Nah, dari Mas Alvin sendiri karena sudah pernah menghasilkan pedet dari bibit Belgian Blue, mungkin apa yang perlu diperlukan ketika kita hendak mengisi sapi kita itu dengan bibit dari Belgian Blue, Mas? Paling enggak indukan itu harus beranak 2 kali, Mas. Paling enggak Sudah beranak 2 kali. Sudah beranak 2 kali. Terus kalau ingin yang maksimal, kalau bisa induknya yang harus sudah ada gennya Belgian Blue juga. Oh, jadi sebenarnya begitu. Ketika kita menginginkan sapi Belgian Blue yang bagus atau anakan Belgian Blue yang bagus, kita membutuhkan indukan yang memiliki gen ya, dari Belgian Blue. Kita bisa lihat untuk indukannya dari sapi Belgian Blue Cross tadi adalah ini Sobat PST. Dan induknya Limousin Cross. Induknya ini Limousin Cross. Kalau kita lihat untuk indukannya ini dari segi posturnya tinggi, panjang, juga lebar Sobat PST. Jadi memang layak dan siap untuk di IB atau diisi dengan bibit dari Belgian Blue. Sudah 2 kali beranak. Oh, ini 2 kali beranak, Mas ya? Ini sudah 4 kali, 4 kali.
apa ini 4 kali, yang ini yang keempat gitu. Oh, loh, untuk yang selanjutnya. untuk yang pedet Belgian Blue tadi adalah anakan yang keempat. Pas ketika Mas Alvin mengisi dengan apa itu, dengan straw dari Belgian Blue itu, apa yang disampaikan dari petugas IB-nya, Mas? Maksudnya disampaikan gimana, Mas? Ya mungkin kalau hendak ngisi Belgian Blue itu yang harus disiapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Cuman diarahkan paling enggak itu sudah 2 kali tadi, sudah 2 kali beranak. Sudah 2 kali Minimnya beranak. segitu, nah. Soalnya keluarnya itu udah besar, Mas. Posturnya udah besar. Beda lah dari yang merah-merah kayak gini, beda kok. Pedetannya itu Pedetannya beda, lebih Kak. besar berarti ya, Mas ya. Lebih besar. Tapi di Indonesia itu untuk angka kelahiran Belgian Blue itu rata-rata untuk bodinya tidak bisa seperti Belgian Blue asli, dan bahkan kalau ada yang mirip itu hanya pada area pantatnya saja. Itu gimana, Mas, menurut Mas Alvin? Ya itu tadi. Namanya cross kan gitu, Mas. Seninya cross itu di situ. Persilangan. Kalau murni kayaknya belum mengetahui saya, Mas. Oh, enggak. Yang murni Belgian itu bagaimana, kurang mengetahui kalau saya. Kalau di rumah teman juga ada, Mas, tapi betina. Itu betina dominan, itu masalah bokongnya itu udah kelihatan dari kecil. Oh, dari bokongnya itu sudah Dari bagus. bokongnya sudah bagus. Tapi betina, rata-rata yang saya ketahui betina emang begitu. Kalau jantan ya pada umumnya gitu lah. Oh, gitu. Dari pengalaman Mas Alvin dan juga pengalaman temannya. Kalau Dan untuk milik temannya itu sekarang umur berapa kurang lebih, Mas? kurang lebih segini. Juga 6 sampai 7 6 bulanan sampai lah. 7 bulanan. Pantaran, Mas, sama ini. Nah, ini tadi untuk sapinya Sobat BST. Bahwasanya tadi Mas Alvin itu menjelaskan kalau kita sebagai peternak atau pelaku breeding sapi, ketika menginginkan anakan Belgian Blue yang bagus, yang berkualitas, atau bahkan yang mendekati murni Belgian Blue, yang dibutuhkan adalah sapi betina atau sapi indukan yang memiliki gen dari Belgian Blue. Misalnya contohnya ini, untuk indukan ini kan tidak ada gen dari Belgian Blue karena untuk indukannya adalah Limousin Cross. Dan ketika di IB nanti keluarnya betina, nah itu merupakan salah satu syarat bahwasanya untuk anakan, untuk mencetak Belgian Blue yang murni, yang asli, atau yang bagus, atau istilahnya yang berkualitas lah. Karena memang sulit sekali ketika kita melakukan kawin silang itu untuk mendapatkan anakan yang murni. Jadi syarat pertama, kalau tidak punya sapi indukan atau sapi betina yang tidak memiliki genetik dari Belgian Blue, setidaknya ada sapi indukan yang cetak atau dari segi tubuhnya proporsional, besar dan tinggi dan bagus Sobat PST. Dan tadi Mas Alvin juga menjelaskan untuk pedetan Belgian Blue itu ketika pasca lahir untuk postur dan bobotnya lebih besar dibandingkan dengan pedet yang lainnya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan IB dengan bibit Belgian Blue, diharapkan tentunya nanti anakannya betina dan bisa menjadi indukan yang ketika kita kawinkan dengan bibit dari Belgian Blue itu bisa mendapatkan sapi Belgian Blue yang berkualitas. Atau mungkin cara lain tapi yang agak mahal itu kita bisa melakukan transfer embrio Sobat BST. Transfer embrio itu istilahnya kalau untuk manusia adalah bayi tabung, tapi tentu untuk harganya juga lebih mahal dan tentu lebih butuh usaha yang lebih keras. Di sini untuk indukannya ini prospek sekali. Untuk rencana apakah ada ini dikawinkan dengan Belgian lagi, Mas? Insya Allah ada, Mas. Yang tengah ini. Oh, yang tengah ini. Untuk yang tengah ini sudah minta kawin lagi belum ini, Mas? Belum. Anaknya masih ini 1,5 Oh, bulan ini. anaknya untuk di sebelah yang tengah ini 1,5 bulan Sobat PST.
Ini untuk sapi-sapinya. Dari segi postur ya lumayan lah mas, yang tengah ini. Kita bisa berharap dan berdoa gitu aja. Oke. Di si Belgian semoga juga punya postur panjang, terus kaki-kaki juga besar gitu. Tapi kalau di pengalaman teman tadi itu di sapi betina itu hasilnya juga bagus mas sebenarnya. Hasilnya juga bagus, tinggal gimana ya mas, gennya itu kuat yang mana gitu. Kalau kuat dari indukan Limousin Cross ya kurang lebih hampir sama lah. Untuk warna dari punya teman itu apa kalau boleh tahu mas? Kalau warnanya sama, Hitam putih. Nah, Oh hitam putih. Cuman agak abu-abu mas. Kalau ini hitamnya hitam kemerahan yang punya ini. Punya teman agak abu-abu, cuman ya itu dari keluar udah kelihatan posturnya. Posturnya lebih besar dan untuk area bokongnya lebih terlihat otot-ototnya lah. Ada juga sama seperti ini, tapi rata-rata yang jantan itu kayak ini mas. Rata-rata setahu Mas Alvin ini untuk gitu. hasil perkawinan dengan Belgian Blue itu seperti ini sobat PST. Tapi untuk sapi Belgian Blue Cross di sini itu untuk area pantatnya lebar sobat PST. Ini kita bisa lihat untuk area belakangnya seperti ini untuk sapinya. Nah, kita coba lihat lagi. Dan memang ketika kita menginginkan pedet Belgian Blue atau ketika kita mengisi sapi betina atau sapi indukan kita dengan bibit Belgian Blue, yang perlu diperhitungkan adalah tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Alvin, yang dijelaskan juga oleh petugas IB-nya, bahwasanya diusahakan sapi betina yang sudah beranak kurang lebih 2 kali dan posturnya tinggi, besar dan lebar. Dan kalau menginginkan anakannya itu genetiknya lebih dominan, maka membutuhkan sapi betina atau sapi indukan yang memiliki gen Belgian Blue sobat PST. Ini untuk sapinya, untuk ini agak giras mas Alvin ya. Giras mas. Soalnya nggak sama yang punya, biasanya gini. Nah ini untuk sapinya kebetulan dugul, nggak ada tanduknya. Kita coba shoot dari belakang. Nah untuk dari depan ini sebenarnya untuk area ini dada, untuk area dadanya itu lebar sobat ST, dan untuk punggungnya seperti ini, dan sapinya lebar, tapi untuk otot-otot itu tidak maksimal, tidak bisa terlihat. Nah masih dominan ke induknya. Kalaupun kita transfer embrio, kita juga memerlukan indukan yang bagus, yang besar tentunya. Karena untuk transfer embrio itu memang untuk genetik dari embrio yang dipindahkan itu sudah murni Belgian Blue. Dan tentunya untuk pedet yang dihasilkan juga akan lebih besar dan lebih bagus. Seperti ini. Jadi seperti itu sobat PST yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu dan semoga bagi sobat PST semua yang sedang berupaya mendapatkan sapi Belgian Blue, semoga dimudahkan dan bisa mendapatkan sapi Belgian Blue yang bagus dan berkualitas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.